Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada GoTo. Nah, untuk GoTo hari ini kembali menguat 3,2% ya, sudah sempat breakout atau sudah sempat tembus resisten 128. Hari tertinggi di hari ini adalah 129, tapi sayangnya nggak close di 129 ya. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja. Kalau misalkan besok dia lanjut lagi, targetnya adalah di 139 dan 140-an ya. Nah, kalau misalkan nggak lanjut atau dia koreksi selama masih ada di atas harga 125, ini masih boleh dipertahankan. Selanjutnya adalah petis. Petis ini sudah saya bahas ya di tanggal 2 kemarin ya. Hari ini sudah dua kali lanjut di di hari Jumat dan hari Senin ini. Nah, ini kalau misalkan lanjut lagi, targetnya adalah di 542 ya, tapi dia harus lewatin dulu resisten di harga 444-nya dan 482. Mudah-mudahan bisa kena ya untuk petis, tapi saham ini tidak terlalu liquid. Jadi kalau mau masuk pun yang belum punya ya, kalau mau masuk pun alokasi dana mesti diperhatikan. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Lanjut ada Bluebird. Nah, untuk Bluebird hari ini juga kembali menguat lagi 3,4% ya saham Bird. Nah, ini kalau lanjut mudah-mudahan dia bisa breakout top box di 1830-nya. Targetnya adalah di 1880. Kalau misalkan dia bisa closing di atasnya akan lebih bagus. Mudah-mudahan juga bisa tembus resisten 1945-nya ya untuk Bluebird. Dan kalau masih tembus lagi, targetnya masih ada lagi ya. Nanti kita akan update lagi untuk target berikutnya ya kalau misalnya Bluebird berhasil. Lanjut ke Mark. Mark juga ini masih sideways ya, naik turun. Saran saya tunggu kalau misalkan mau masuk pun ini tidak apa-apa selama masih dia bertahan di atas 590 ya. Posisinya memang volumenya tidak besar hari ini ya, masih biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia bergerak, sebetulnya targetnya adalah untuk saat ini di harga 640-nya. Tapi dia harus lewatin dulu resisten 620 dan 635. Dan saham berikutnya adalah Pan-Air. Pan-Air luar biasa hari ini kembali menguat lagi 11% ya. Target 605 sudah kena ya. Apakah dia akan lanjut lagi menuju target berikutnya di 710? Kita pantau aja ya. Kalau misalkan dia bergerak lagi di atas 605 di perdagangan besok ataupun minggu ini. Lanjut ada Elsa. Elsa belum berhasil menembus high kemarin atau di high di hari Jumat di 340 ya, hanya disentuh aja. Nah, ini dipantau aja kalau masih mau lanjut lagi Elsa. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas 340, targetnya adalah di 346 dan 364. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah film. Film juga sudah 2 hari ya kembali menguat. Ini diperhatikan aja kalau misalkan film berhasil breakout top box 850-nya ya. Nah, 850 dan 895. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus, targetnya adalah di 985 ya. Sorry. Kepencet. Ya, targetnya adalah di 985 ya untuk saat ini, atau 980 juga boleh. Nah, ini dipantau aja yang sudah punya film, mudah-mudahan bisa breakout 850-nya dan juga 895. Targetnya adalah di 985. Sorry, lanjutnya adalah Halo. Nah, Halo ini juga boleh diperhatikan di perdagangan minggu ini ya, kalau kembali menguat lagi. Untuk memang saham ini masih baru ya, juga tapi kita belum lihat pergerakan dia seperti apa. Tapi diperhatikan aja ya, ini ada resistannya cukup kuat ya di 120-nya. Kalau bisa tembus, mudah-mudahan sih paling nggak targetnya sekitar di harga 126-an ya. Nah, ini dipantau aja kalau dia bisa tembus 120-nya, target 126 atau 131 untuk Halo. Selanjutnya ada PNLF. PNLF belum berhasil closing di atas 424-nya. Nah, ini boleh diperhatikan besok ya kalau sudah bergerak di atas 424 ya, dan juga bisa menembus top box 438. Targetnya adalah di 450 untuk PNLF.
Selanjutnya ada pada. Nah, ini pada sudah ada perlawanan ya di area support 115. Di sebelumnya dia break bottom ya atau break support, makanya dia longsor ke bawah. Nah, ini diperhatikan aja kalau misalkan pada sudah bisa kembali menguat lagi. Untuk target jangka pendeknya ada di harga 131 ya untuk pada. Ini boleh dipantau ya kalau misalkan teman-teman mau ambil di area support ya, selama nggak closing di bawah 115 ataupun masih ada support ya atau shadow di bawahnya di harga 110-nya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu King. Nah, King hari ini juga menguat 10%, bagus ya. Ini juga boleh dipantau lagi kalau misalkan dia besok lanjut dan menembus 155-nya. Ini menarik ya, karena ini saham ini juga masih baru. Setelah turun, setelah IPO, dia turun 3 hari. Di hari 4 naik, dan sampai hari ini masih terus naik. Nah, ini kalau misalkan tembus, mudah-mudahan bisa ditutup dengan arah lagi ya untuk King. Lanjut ke MTMH. MTMH ini sayangnya doji ya, dia belum berhasil melewati target di 1620-nya. Nah, ini apakah dia akan balik lagi ke bawah? Kita lihat aja. Kalau balik lagi ke bawah ya jangan masuk. Kalau yang sudah masuk di bawah ya boleh TP dulu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut, paling tidak closing di atas 1620 ini boleh diperhatikan ya. Harapannya bisa lanjut lagi menembus 1645 dan juga target di 1665-nya. Dan kalau masih kuat lagi dan tembus ya, masih ada target di 1785 untuk MTMH. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada WIRG atau WIG. Nah, ini juga sudah ada perlawanan ya. Ini boleh diperhatikan kalau besok dia kembali menguat lagi. Targetnya di 171 dulu ya untuk WIG. Tapi kalau misalkan dia bisa closing di atasnya, ini akan sangat bagus ya. Masih boleh hold. Tapi kalau misalkan teman-teman besok mau masuk, kalau mau TP dulu di area 171 itu juga boleh. Nanti kalau misalkan mau buy lagi, kalau misalkan dia sudah bergerak di atas 171. Lanjut ada Omed. Omed hari ini menguat lagi 1,9%, tapi sayangnya belum bisa closing di atas 126. Tapi nggak apa-apa, diperhatikan aja di perdagangan besok kalau lanjut lagi. Targetnya masih sama, masih di 210 ya. Kalau misalkan dia bisa closing di atasnya juga jauh lebih bagus. Dan next targetnya ada di 220 untuk Omed, diperhatikan aja. Mudah-mudahan nggak balik lagi ya, atau nggak tembus supportnya di 196. Selanjutnya ada Mets. Mets masih pelan-pelan ya, hari ini juga naik lagi 1,19%, belum berhasil menembus top box ya hari ini ya, masih bergerak perlahan. Mudah-mudahan besok, kalau besok dia bisa tembus 175-nya, paling enggak targetnya di 188 dulu ya untuk saat ini. Kalau bisa kena, mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari saham ini. Kita lanjut ke Merat. Merat setelah breakout top box sebelumnya ya di tanggal 1 Maret kemarin ya. Ini dia koreksi 2 hari santai. Hari ini dia lanjut lagi menguat 5,4% ya. Targetnya pun di 885 sudah sempat ditembus. Ini kalau Merat lanjut ya. Kalau misalkan dia lanjut, next targetnya adalah di 920 dan 950. Selanjutnya ada Wins. Wins hari ini targetnya belum kena ya di 292, sudah sempat breakout top box 280-nya juga. Ini kalau misalkan masih lanjut lagi Wins, teman-teman yang belum punya boleh kalau mau masuk lagi. Kalau misalkan dia lanjut ya di atas 280-nya. Targetnya adalah masih sama di 292 untuk Wins. Syukur-syukur bisa closing di atasnya akan jauh lebih bagus. Lanjut ke saham berikutnya yaitu TPMA. Nah, TPMA juga sudah mulai ada perlawanan ya. Ini kita perhatikan aja nanti di minggu ini apakah dia kembali menguat lagi di atas top box dan bisa bertahan sampai dengan closing ya. Memang saham ini kurang liquid, tapi diperhatikan aja kalau sudah mulai bergerak biasanya juga sudah mulai ramai lagi. Nah, ini untuk TPMA sendiri hari ini sudah sempat breakout top box di 428 ya, dan sebetulnya targetnya di 336 juga udah kena. Tapi kalau misalkan dia masih mau lanjut, paling nggak dia harus closing dulu di atas 336 ya, atau minimal di 338 ya kalau dia mau lanjut untuk
kembali naik lagi menuju target berikutnya, yaitu paling nggak ke 486-an. Selanjutnya ada SMDR. Untuk SMDR hari ini juga sudah sempat menyentuh resisten di 432, tapi masih belum bisa ditembus. Mudah-mudahan besok bisa lanjut lagi menembus 432-nya. Targetnya sendiri untuk saat ini di 452, 468, dan 480. Lanjut ya ke HATM. HATM masih bermain-main di area support ya, 238, dia naik lagi di atas 242. Tunggu aja kalau misalkan teman-teman masih mau sabar menunggu ya, kalau misalkan dia kembali breakout lagi ya 254-nya. Paling nggak targetnya untuk target pendeknya sendiri di 262 dan 274 ataupun 268 pun bisa dijadikan target. Nah, ini diperhatikan aja untuk HTM. Hari ini juga terjadi kembali penguatan. Mudah-mudahan bareng dengan saham-saham pelayaran yang lain. Lanjut ya ke TCPI. TCPI ya seperti itulah TCPI. Belum padahal sudah sempat breakout, dia kembali lagi ke dalam box. Masih boleh dipantau ya pergerakannya, sudutnya masih menanjak, belum ada tanda-tanda penurunan yang cukup dalam. Nah ini kalau masih teman-teman masih hold masih oke ya. Harapannya sih paling nggak dia bisa bertahan dulu ya di atas harga 8.675-nya. Paling nggak dia bisa closing di atas 8675 nih bagus ya. Mudah-mudahan trennya bisa cukup kuat ke atas. Tapi memang saat ini masih sideways aja ya. Tunggu dia breakout juga 8.875-nya. Targetnya masih sama ya, masih di 9.625. Oke, mungkin sampai di TCP dulu ya. Nanti akan kita lanjut lagi di video part ketiga. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.